ingin semakin semakin besar semakin baik, tapi kita juga memahami bahwa ini tadi 3 aspek yang saya sebutkan tadi ya, masalah inersia tadi kan udah terlalu terbiasa, masalah inefisiensi di pasar falas non-dolar yang memang masih terus kita harus tingkatkan, dan masalah awareness, masalah pemahaman, itu memang masih harus kita perbaiki. Tentu kita tidak bisa eh, terlalu cepat, berharap cepat sekali bisa berubah gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Jadi memang dalam konteks ini yang penting bagi kami adalah kita terus perbaiki, kita terus tingkatkan awareness tadi, kita terus tingkatkan instrumen-instrumen di pasar falas non dolar, kita terus perbaiki fitur-fitur di dalam LCS ini seperti yang kita lakukan kemarin dengan Malaysia, dengan Thailand dan Jepang, di mana kita perbaiki fitur-fiturnya menjadi lebih fleksibel, lebih mudah, lebih murah gitu ya. Itu upayanya bisa lebih cepat. Masalah angka berapa persen memang sulit ini Mbak, tapi kita harapkan mungkin setidaknya dalam 2-3 tahun ke depan bisa sekitar minimum 10% dari total nilai perdagangan kita dengan negara-negara ini bisa menggunakan mata uang lokal ya. Dari level sekarang yang mungkin levelnya cuma antara 1-3% atau maksimum 4% gitu. Jadi kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan bisa lebih dari 10% dari total perdagangan bilateral. Lebih dari 10% ya. Lalu untuk penurunan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, apakah ada target tertentu dari Bank Indonesia? Mohon maaf yang terakhir agak bisa diulang tadi agak terputus. Iya Pak Dodi, untuk tingkat dari ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat sendiri, apakah ada target tertentu dari Bank Indonesia? Ya ini sebenarnya adalah sisi lainnya aja kan. Kalau kemudian kita bisa mendorong penggunaan mata uang non dolar untuk transaksi dengan negara di luar Amerika, seperti dengan Thailand, Malaysia, Jepang ini, ya otomatis kemudian kan akan berkurang penggunaan mata uang dolar. Jadi tidak ada spesifik target dari sisi dolarnya, itu hanya implikasi aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Baik, dan untuk 3 negara lain yang katanya juga sedang dijajaki untuk melakukan kerjasama LCS, ini India, Korea Selatan, dan Filipina, sejauh ini sudah seperti apa prosesnya Pak? Saya sebenarnya belum banyak bisa bicara mengenai ini karena ini adalah masih dalam proses pembicaraan dan ini masih dalam proses penjajakan. Tentu kita intinya adalah kita terus mencoba memperluas kerjasama LCS ini dengan negara-negara mitra kita yang terdekat ya, yang memang paling besar kita bertransaksi. Jadi mohon maaf saya belum bisa banyak elaborasi. Intinya adalah kita terus jajaki karena ini kan harus timbal balik apakah mereka juga cukup nyaman dengan mekanisme ini dan merasa ada kebutuhan atau tidak. Tapi intinya adalah minat ada, terus kita perdalam bagaimana fitur-fiturnya supaya ada kesepakatan. Baik, apakah setiap tahun ini akan ada target penambahan negara yang akan diajak bekerja sama atau seperti apa Pak? Kalau target ya secara internal tentu kita punya rencana ya, kita punya rencana walaupun tidak harus setiap tahun ada karena sekarang sebenarnya adalah setelah kita udah punya dengan 3 ini dan kita ada lagi dengan rencana dengan Cina nanti tentu ini saja sudah merupakan mitra kita yang cukup besar ya. Jadi salah satu strategi kami adalah sekarang adalah lebih untuk bagaimana mengoptimalkan yang ada dulu karena mitra dagang utama kita udah ada di sini sehingga pendekatan yang juga kita lakukan bersamaan dengan ini adalah kalau dulu memang kita ingin memperbanyak, sekarang adalah gimana mengoptimalkan penggunaannya. Jadi lebih banyak ke sana sebenarnya untuk saat ini daripada kita memperluas yang sudah ada dulu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.